Mujahid Paina Channel present. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Baiklah, jadi di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan hukum Islam pada masa sahabat dan pada masa tabi'in. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan simak video berikut. Perkembangan hukum di masa sahabat, yakni yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Perlu kita ketahui bahwasannya ketika Rasulullah SAW wafat, maka yang diangkat menjadi khalifah pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Karena kenapa? Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang sangat jujur dan sangat disegani oleh banyak orang, sehingga dia diangkat menjadi khalifah pertama. Karena Abu Bakar juga ini dikenal orang yang sangat aktif dalam mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam. Abu Bakar juga ini memerintah pada tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi, hanya memerintah 2 tahun saja. Dan yang kedua pada masa Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka yang menggantikan yakni Abu Bakar menggantikan yakni Umar bin Khattab, yakni menjadi khalifah yang kedua pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Pada masa ini Umar bin Khattab melanjutkan memperluas wilayah-wilayah dalam menyebarluaskan agama Islam. Dan pada masa Umar bin Khattab juga ini banyak melakukan reformasi sistem pemerintahan Islam. Sehingga disitulah mulai berkembang ajaran agama. Dan setelah Umar wafat pada 644 Masehi, maka Umar dimakamkan di dekat dengan makam Rasulullah SAW. Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya masuk ke dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan yang berlangsung dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Ketika dipilih, Utsman telah tua berusia 70 tahun dengan kepribadian yang agak lemah. Kelemahan ini dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengejar keuntungan pribadi, kemewahan dan kekayaan. Hal ini dimanfaatkan terutama oleh keluarganya sendiri dari golongan Umayyah. Kemudian perluasan daerah Islam diteruskan ke India, Maroko, dan Konstantinopel. Jasanya yang paling besar dan yang paling penting yaitu tindakannya telah membuat Al-Quran standar kodifikasi Al-Quran. Pemerintahannya wilayah Islam telah sangat luas, diami oleh berbagai suku dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Karena itu di kalangan pemeluk agama Islam terjadi perbedaan ungkapan dan ucapan tentang ayat Al-Quran yang disebarkan melalui hafal. Selanjutnya Khalifah Ali bin Abu Thalib. Setelah Utsman meninggal dunia, orang-orang terkemuka memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Ia memerintah dari tahun 656 sampai 662. Ali tidak dapat berbuat banyak dalam mengembangkan agama Islam karena keadaan negara tidak stabil. Di sana timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok, di antaranya dan kelompok besar yakni kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok atau jamaah umat Islam yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad, dan Syiah, pengikut Ali bin Abi Thalib. Penyebab perpecahan diantaranya yakni dua kelompok ini adalah perbedaan pendapat mengenai masalah politik, yakni siapa yang berhak menjadi khalifah. Kemudian diusul dengan masalah pemahaman akidah, pelaksanaan ibadah, sistem hukum dan kekeluargaan. Golongan Syiah sekarang banyak terdapat di Lebanon, Iran, Irak, Pakistan, India, dan Afrika Timur. Sumber hukum Islam di masa Khulafaur Rasyidin ini adalah Al-Quran, Ijma, dan Qiyas. Baik, jadi di video sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan bagaimana hukum Islam
pada masa sahabat. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in. Sebagaimana kita ketahui bahwa tabi'in adalah orang yang memeluk Islam atau mengajarkan Islam setelah masa para sahabat atau yang biasa kita kenal dengan zaman kedinastian. Nah, dalam melakukan ijtihad, para ulama tabi'in mengikuti cara yang telah dirintis sebelumnya oleh para sahabat yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Al-Quran tidak bersifat rinci. Pada dasarnya, ketentuan Al-Quran merupakan kaidah atau kaidah secara umum. Nah, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis Nabi. As-Sunnah merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan lewat ucapannya, perbuatannya, ataupun pengakuan atau ketetapan beliau. Yang ketiga, ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama atau ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara. Apabila tidak ditemukan dalam ijma, mereka berpedoman kepada hasil ijtihad pribadi dari sahabat yang dianggap kuat dalilnya. Nah, yang keempat, ada qiyas. Qiyas di sini merupakan perluasan ketentuan hukum yang disebutkan di dalam teks Al-Quran dan Sunnah, sehingga mencangkup kasus serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu berdasarkan persamaan. Untuk sahnya dilakukan qiyas harus terpenuhinya 4 rukun qiyas. Yang pertama, adanya kasus pokok, yaitu kasus yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, adanya ketentuan hukum kasus pokok. Nah, yang ketiga, adanya kasus cabang, yaitu kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya. Dan yang keempat, adanya ilat bersama, yaitu alasan hukum yang sama antara kedua kasus bersangkutan. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam yang terakhir pada masa tabi'in, yakni di samping itu mereka menggunakan royu sebagaimana yang dilakukan sahabat. Dalam penggunaan royu, mereka menggunakan qiyas. Jika mereka menemukan pandangan masalah dengan apa yang terdapat dalam nas, apabila tidak mungkin, mereka menempatkan kepentingan umum atau kemaslahatan sebagai rujukan dalam ijtihad. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan teman-teman kelompok saya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditambahkan, baik itu berupa kritikan ataupun saran, silahkan ketik di kolom komentar. Dan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.